Halo Sobat TGC, peserta pelatihan penanggulangan KLB dan wabah untuk tim gerak cepat di Puskesmas. Kembali lagi dengan saya, Kambang Saryaji. Setelah sebelumnya kita mengetahui bagaimana pemberian label, pada video ini kita akan mempraktekkan bagaimana manajemen penanganan, pengepakan, dan pengiriman spesimen. Penyimpanan, pengepakan, dan pengiriman spesimen penyakit kejadian luar biasa atau KLB ke laboratorium rujukan yang baik adalah segera setelah dilakukan pengambilan. Hal ini dimaksudkan agar spesimen yang diambil masih berada dalam kondisi yang sesuai dengan aslinya. Namun, apabila pengiriman tertunda karena satu lain hal seperti jarak laboratorium yang terlalu jauh, maka spesimen dapat dikirim menggunakan medium transport yang sesuai. Berikut akan dijelaskan tahapan penyimpanan, pengepakan, dan pengiriman spesimen. Sobat TGC, spesimen yang sudah diambil harus dikirim ke laboratorium rujukan paling lambat 1x24 jam. Namun, bila harus disimpan sementara, maka spesimen memerlukan media yang sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Akan saya jabarkan media bagi spesimen yang sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Pertama, untuk pemeriksaan virus. Spesimen dari jenis pemeriksaan ini harus disimpan dalam medium transport virus yang biasa disebut namanya VTM, yang disimpan pada suhu dingin di angka 2-8 derajat Celcius. Yang kedua, pemeriksaan bakteri. Spesimen dari jenis pemeriksaan ini harus disimpan pada medium amis atau medium Carrier and Blair yang disimpan pada suhu ruang dalam waktu 24 jam. Dan yang terakhir, pemeriksaan antigen dan antibodi atau serologi yang biasa kita sebut. Spesimen dari jenis pemeriksaan ini harus disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam dan minus 20 derajat Celcius untuk penyimpanan yang lebih lama lagi. Dalam pengepakan spesimen yang akan dikirim ke laboratorium rujukan, terdapat bahan-bahan yang diperlukan, yang terdiri dari bahan tidak habis pakai dan bahan habis pakai. Bahan tidak habis pakai terdiri dari kotak pendingin atau cool box, berfungsi untuk mempertahankan suhu dan tidak mudah pecah. Yang kedua, ice pack atau gel pack. Yang ketiga, wadah primer atau bio bottle. Dan yang keempat, insulator. Sedangkan bahan habis pakai terdiri dari satu lakban plastik, ya, kemudian plastik ziplock atau plastik clip, ya, tisu. Spesimen yang akan dikirim harus dikemas dengan baik. Spesimen yang sudah diberi label dan dilapisi dengan parafilm kemudian dikemas dalam plastik ziplock yang sudah dialasi dengan tisu penyerap sebagai absorben agar spesimen tidak pecah atau bocor keluar daripada wadah sekundernya. Spesimen yang sudah dikemas dalam plastik ziplock dimasukkan ke dalam wadah primer atau bio bottle yang dilapisi tisu agar tabung tidak terguncang. Terakhir, wadah primer yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam cool box yang sudah diisi dengan ice pack. Ice pack harus ditempatkan di bagian atas, di bawah, di samping kanan kiri daripada cool box agar menutupi wadah primer. Kemudian masukkan insulator di bagian atas cool box-nya. Sementara formulir yang sudah diisi dimasukkan ke dalam plastik ziplock dan diletakkan di atas insulator atau ditempel di luar cool box. Cool box harus ditutup dengan rapat menggunakan lakban. Beri label pengirim dan penerima di sisi kanan dan kiri cool box. Hal ini sangat penting agar cool box dapat sampai di laboratorium yang dituju dengan benar. Jangan lupa beri label handle with care agar spesimen yang ada di dalam cool box tidak terbalik. Sobat TGC, itulah penjelasan mengenai bagaimana manajemen penanganan, pengepakan, dan pengiriman spesimen. Terima kasih, sampai jumpa pada video lainnya.